Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nara mencari keberadaan Salsa namun tak juga ketemu hingga membuatnya kesal setengah mati. "Nara!" panggil Arka yang melihat Nara celingak-celinguk seorang diri. Arka, happy birthday ya," ucap Nara sambil mengulurkan tangannya, namun matanya terus menelisik mencari keberadaan Salsa. "Nyari Salsa?" tanya Arka seolah tahu. "Iya nih, sialan emang tuh anak setan satu," gerutu Nara kesal. "Gue suruh nyari elo buat jemput gue, malah gak nongol-nongol juga." Arka hanya diam dan mendesah pelan. "Mana kado buat gue?" tanya Arka mengalihkan pembicaraan. Nara pun segera memberikan kado yang ia beli untuk Arka. "Jangan dilihat dari bentuk dan harganya, yang penting gue ikhlas," kata Nara. "Apapun dari lo pasti akan gue terima dengan senang hati," ucap Arka tersenyum. "Arka," panggil Nara, "lo seriusan gak lihat si Salsa? Kalau tuh anak gak ada, gue mau balik," ucap Nara membalikan tubuhnya. "Dia di kamar," kata Arka dengan wajah datarnya membuat Nara mengernyitkan dahinya. "Kamar mana?" tanya Nara bingung. "Lo di sini aja, bentar lagi juga dia bakal balik ke sini." "Arka, Lo?" "Iya, gue tahu, Ra." "Hah? Udahlah, gak usah dibahas." "Arka, udah, Ra." Nara memilih diam, tak meneruskan ucapannya kala melihat wajah Arka yang semakin terasa dingin. "Temenin gue tiup lilin yuk." "Hah, kok gue sih?" "Please, gak mau." "Ra." Akhirnya mau tak mau, Nara menemani Arka ke depan untuk acara tiup lilin dan potong kue. Mi, kenalin, ini Nara," kata Arka memperkenalkan Nara kepada orang tuanya. "Nara," ucap Nara mengulurkan tangannya untuk menyalami kedua orang tua Arka. "Kamu pacarnya Arka?" tanya Mami Arka. "Bukan, Tan, saya hanya adik kelasnya, tidak ada hubungan apapun," jawab Nara cepat. "Oh, baguslah, karena kalau kamu sampai pacaran sama anak tante, kamu akan makan hati," kata Mami Arka sambil tersenyum. "Tante bener banget, karena anak tante titisan buaya," ucap Nara keceplosan, lalu segera menutup mulutnya dengan tangan, membuat Mami dan Papi Arka tertawa lucu. "Maaf tante, kelepasan, hehe, bercanda," ucap Nara tidak enak. "Gak apa-apa sayang, kamu bener, anak tante emang titisan buaya, orang bapaknya juga buaya kok," ucap sang Mami Arka sambil tertawa. "Mami," kata Arka dan papinya bersamaan. Tante, Om, Arka, maaf saya harus ke sana sebentar, teman saya sudah datang," ucap Nara pamit karena dadanya terasa sesak melihat keharmonisan keluarga Arka. Bukan dia membencinya atau tidak suka, namun Nara merasa iri karena keluarganya tidak bisa seperti itu. "Oh iya sayang, kamu nikmati pestanya ya, jangan sungkan, kapan-kapan main ke rumah ya," kata Mami Arka dengan senyum lalu mengelus rambut Nara. "Iya tante, saya permisi." Nara segera pergi dari sana, lalu berhenti di sebuah bangku yang ada di taman hotel. Nara terduduk di sana dan menangis sejadi-jadinya. Ya, Nara sangat rapuh sebenarnya. Dia sangat merindukan sosok keluarga, terutama orang tuanya yang kini entah kemana. Terakhir kali Nara bertemu orang tuanya saat ia masuk SMP. Itu pun hanya beberapa jam saja. Kini kedua orang tuanya sudah bahagia dengan keluarganya masing-masing. Sang mami kini telah memiliki anak kembar cewek dan cowok yang sudah berumur 10 tahun. Dan sang papi sudah bahagia bersama anak tirinya yang seumuran dengan Nara. Papinya begitu menyayangi anak tirinya, terbukti dari foto-foto yang sering diunggah oleh sang anak tiri papinya di laman Instagram. Sedangkan Nara yang anak kandung malah tersisihkan seperti anak tiri.
Mami, papi, ucap Nara sambil memukul-mukul dadanya. Nara kangen. Nara benci sama kalian, Nara benci. Nara menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Hatinya sakit saat melihat Arka bisa bahagia dengan orang tuanya, membuat ia tiba-tiba mengingat kapan terakhir ia ada di posisi seperti itu bersama orang tuanya. Nara mendongakkan wajahnya kala merasakan sebuah sentuhan di kepalanya dan sapu tangan terulur di depannya. Nara melihat sosok pria berbadan tinggi atletis dan berparas tampan serta dewasa. Om ganteng, Nara malah semakin menangis dan langsung memeluk erat tubuh pria di depannya ini. Pria itu terkejut dan hampir terhuyung ke belakang kala Nara memeluknya secara tiba-tiba, namun pria itu langsung sigap menahannya. Om, Nara terus menangis di pelukan pria itu, membuat pria itu mau tak mau membalas pelukan Nara sambil mengusap-ngusap rambut Nara agar lebih tenang. Bis, lo apain tuh anak orang? Pekik seseorang yang tiba-tiba datang mengejutkan Nara dan Bisma. Shit, bawel, pergi aja sana, ucap Bisma kesal karena dituduh ngapa-ngapain bocah di depannya. Om, ucap Nara lirih sambil melepaskan pelukannya perlahan. Om, haha, tawa Bagas pecah kala mendengar Nara memanggil Bisma dengan sebutan Om. Lo pergi dari sini atau gue yang pergi, ucap Bisma dingin. Oke, gue pergi, hahaha. Dek, hati-hati ya, omnya suka nakal loh, ucap Bagas lalu segera berlari meninggalkan Bisma dan Nara. Makasih, lirih Nara menundukkan kepalanya. Bisma beranjak dari duduknya lalu segera pergi, namun tangannya dicekal oleh Nara. Om sudah menikah, tanya Nara membuat Bisma bingung. Kenapa? Tanya Bisma. Nara cuma tanya, Om jawab aja. Belum. Punya pacar? Tidak. Mau nggak jadi pacar Nara? Bisma membulatkan matanya, tak percaya dengan kata ajaib yang dilontarkan bocah di depannya ini. Ngaco, ucap Bisma lalu pergi, namun langkahnya terhenti kala mendengar isak tangis Nara. Bahkan gak ada seorang pun yang mau dekat dengan Nara. Mami papi udah gak peduli lagi sama Nara. Abang juga gak ada waktu lagi karena sibuk sama keluarganya. Kenapa semua punya keluarga sedangkan Nara harus sendiri? Kenapa Tuhan tidak adil sama Nara? Kenapa semua dikasih keluarga tapi Nara enggak? Nara terus terisak sambil menutup wajahnya, membuat hati Bisma terenyuh dan lagi-lagi ia kembali merengkuh tubuh mungil yang ada di depannya ini. Udah dong, nanti orang ngira kamu itu saya apa-apain, kata Bisma frustasi. Sana om pergi juga aja sama kayak mereka. Emang gak ada yang mau dekat dengan Nara. Oke, kamu mau apa? Seketika tangis Nara berhenti. Nara mendongakkan wajahnya ke atas, menatap wajah Bisma lekat-lekat. Jadi pacar Nara. Ngaco kamu, ucap Bisma spontan. Kamu itu teman sekelasnya Arka kan? Enggak, aku adik kelasnya Arka. Arka kelas 3, aku kelas 2. Apalagi adik kelas, astaga, ucap Bisma menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memijit pelipisnya. Kenapa? Tanya Nara polos. Berapa umur kamu? Sudah 16 tahun. Masih, bukan sudah, Bisma berdecak. Kenapa? Kamu tahu umur saya berapa? 28, gak apa-apa kok, masih muda, tebak Nara, namun Bisma menggelengkan kepalanya. 29, lagi-lagi Bisma menggelengkan kepalanya. 30, ucap Nara yakin. 35, kata Bisma datar, membuat Nara melongo, lalu jarinya menghitung dengan spontan.
16 ke 35 berarti 19 tahun. Ucap Nara pelan sambil menghitung-hitung dengan jarinya. Mendingan kamu pacaran sama Arka, dia lebih cocok sama kamu. Ucap Bisma memberi saran. Gak mau, pekik Nara cepat. Lalu Nara segera bangun dan kembali memeluk Bisma dengan erat. Aku maunya Om, ya Om, gak mau Arka atau yang lain. Ucap Nara yakin. Jadiin Nara sugar baby-nya Om ya, kata Nara dengan wajah imutnya, membuat Bisma melongo tak percaya. Ini bocah sadar gak sih sama yang diomongin? Astaga, Bisma berdecak dalam hatinya.